Oke bro, jadi ini di depan gue nih lagi banyak korban video. Masih ada aja, tapi kali ini kasusnya lumayan sering terjadi. Dan kebetulan dalam sebulan ini ada 3 sampai 4 yang kasusnya mirip-mirip. Kasusnya apa itu ya? Yang ini dia nih, controller. Dan dari efek controller ini kenanya ke baterai. Nah jadi gini, banyak yang video-video itu pengen looknya bagus sama space di dalam tasnya itu kayak gini ya, tasnya pada kosong gitu, taunya pengennya isinya cuman baterai doang, nggak mau ada controller. Akhirnya controller yang kayak gini tuh, yang aslinya kayak begini, ini contohnya YK ya, ini banyak banget nih, sebulan ini ada 3, dan sebelumnya banyak banget yang kayak beginiin. Ini controller di strip down atau di casingnya dibuang, jadilah seperti ini. Biar apa? Biar muat naruh di tiang frame bangkunya si Vido. Nah ini contohnya yang masih kepasang. Ini ada kabel-kabelnya di sini semua dibaut lah, dibautnya di lubang buat ke heatsink ini. Ini sama nih, bisa dilihat ini ada tempat colokan konektor baterainya, kontrolernya juga ditaruhnya di sini, itu ada bautnya di situ tuh. Satu lagi ada, ini dia, dalam sebulan ini ada 3 ya, ini kontrolernya. Jadi problemnya di mana? Yang ini baterainya jebol, kontrolernya jebol. Nah kalau yang 2 ini kontrolernya masih bisa dipakai tapi baterainya pada jebol. Efeknya dari mana? Jadi begini, ini tuh heatsink namanya, selain dia sebagai casing, sebagai pendingin. Di sini tuh harusnya ada thermal paste-nya buat kesini, jadi panas itu disalurkan ke heatsink ini. Nah ini banyak yang gue pasangin kipas atau bisa naruhnya di luar biar kena angin. Nah kebanyakan kalau yang skuter video-video model kayak gini tuh gaya dengan controller di dalam tabung bangku ini tuh biasanya X dari Singapura. Ini gayanya Singapura banget nih. Efeknya itu apa? Kalau diginiin dia nggak ada penyalur panas, ya akhirnya kontrolernya sering jebol. Dan kalau sudah panas banget, nanti efeknya kena ke baterai, karena panasnya disalurkan ke baterai. Ya kalau baterainya si rate-nya besar sih nggak masalah juga ya, tapi ya tetap akan jadi masalah. Kenapa? Karena pernah ada satu kasus yang baterainya baru dan besar, gue pernah bikinin baterainya, tapi orangnya tetap kekeh. Dia bawa ke gua tuh si kontrolernya sudah ditabung ini, dan dia baru dipindahin. So far sih sebelum dipindahin ke dalam tabung ini aman-aman ya gitu, bisa dipakai riding jauh gitu. Tapi ketika dia pasang dipindahin di sini di strip down ini, itu banyak kejadian sering overheat ketika riding setiap 10 menit. Wah itu aja baterainya AH-nya besar ya, kalau nggak salah 35 AH gitu. Nah apalagi ini baterai yang cuman kebanyakan 20 AH. Ini baterainya 30 AH-an, gue lupa deh, ini lagi gue bongkar juga baterainya. Nah ini juga sama, karena baterainya ditaruh di tas tapi kontroler taruh di tabung, akhirnya kena lah ke si baterainya. Jadi ada sel, ada 20 sel yang jebol. Ada juga kadang-kadang yang selnya masih bagus, hanya nickel plate-nya yang putus karena dia kepanasan. Nah untuk kasus yang ini ada yang ini kalau nggak salah ada beberapa ya kemarin, 4 atau 5 sel mungkin gitu kayak gitu. Jadi ini udah gua repair, ini lagi gua tes, belum gua bungkus ulang karena ya tadi takutnya jebol lagi. Nah jadi ini kebetulan ada salah satu yang punya, ini namanya Om Ipin. Bukan Ipin Upin ya. Jadi ini Om Ipin nih, gue udah kasih tahu, ini baterai udah gua repair, tapi gua nggak mau tanggung jawab kalau lu masih naruh controller
di tabung sini, tabung tiang ini baterai bakalan jebol lagi. Bener nggak Om? Iya benar. Akhirnya dia mendengarkan nasihat gua, karena dia belinya udah begitu, ini nggak ada casingnya ya, jadi gua nggak bisa pasang casing heatsinknya lagi. Jadi dia belilah ini baru gitu. Ini mau dipasang, sekarang dinormalin, dipindahin lah ke dalam sini dengan baterainya. Tapi ini baterai di atas ya Om ya. Dia di atas, taruh sini nanti. Nah nanti ini pun sebaiknya gue tambahin kipas. Nah jadi gitu bro. Jadi membuat yang masih atau punya kendala yang sama, masih naruh controller di dalam sini, sebaiknya cepet-cepetlah pindahkan keluar, pasanglah heatsinknya lagi kalau baterai lo mau awet gitu bro. Jadi tips gua hari ini adalah jangan menyepelekan demi penampilan controller ditelanjangin seperti ini tanpa heatsinknya, tanpa pendingin. Ini juga ada resiko kena air ya. Kalau di sini tuh banyak kan juga ada yang dilapisin sama plastik atau sama isolasi yang buat heat anti panas, yang kayak buat soldering tuh, tapi tetap ada resiko kena air. Kenapa? Karena mungkin ketika hujan atau lagi kecuci nggak sengaja air bisa masuk ke sini ya. Ini penyebabnya karena dia telanjang seperti ini, akhirnya kenalah air. Oke bro, jadi kurang lebih itu penjelasan gua. Ini lagi banyak banget kasus seperti ini di bulan ini, dan sebenarnya di yang lama-lama juga sering kayak gini, cuman gue lupa bikin konten. Nah ini kebetulan karena ada 3 unit di sini, yang satu udah sembuh ya, jadi bisa buat gue bikinin konten. Oke bro, jadi ingat jangan naruh controller di dalam tabung terus tanpa heatsink. Memang kalau pakai heatsink nggak muat, makanya dia di strip down gitu. Oke, sampai ketemu di tips lainnya.